Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Ulasan Bola. Kali ini saya akan sedikit mengulas preview pertandingan melawan Irak ya teman-teman di perebutan tempat ketiga menuju Olimpiade Paris. Tapi sebelum itu saya sedikit membahas ya pertandingan menghadapi Uzbekistan. Kita kalah 2-0. Semula saya sangat optimis karena tim ini sedang dalam bagus-bagusnya performanya dan Uzbekistan juga bagus, tapi ternyata di atas lapangan harus kita akui dengan besar hati bahwa mereka kualitasnya masih di atas kita. Ada beberapa pemain yang sangat menonjol, yang terutama pemain CSKA Moskow itu ya. Nah, kenapa di pertandingan menghadapi Uzbekistan kita tidak berkembang secara permainan? Karena para pemain Uzbekistan ketika kita berusaha melakukan build up dari belakang, ketika Hernando berusaha melakukan build up dari belakang, pemain Uzbekistan 4-5 pemain melakukan high pressing. Kemudian para pemain kita kan tidak bisa berkreasi, tidak bisa keluar dari tekanan. Kemudian kita melihat teman-teman, Hernando buang bola, Jasin Habdar gocek-gocek, Nathan Chow gocek-gocek, blunder. Jadi memang high press yang dilakukan oleh pemain Uzbek ini sangat-sangat menyulitkan pemain kita gitu loh. Itulah kenapa kita minim peluang, kita terus ditekan karena high press yang sangat tinggi. Sementara para pemain kita harus diakui ada beberapa yang underperform. Terutama ketidakhadiran Rafael Struijk ternyata sangat-sangat berpengaruh terhadap permainan kita. Bagaimana Sananta, dia seorang predator, ketika dia harus switch posisi dengan Witan atau Marcelino, terlihat dia tidak maksimal. Berbeda dengan Struijk. Jadi ini bukan berarti membandingkan Sananta dengan Struijk ya, tapi memang tipikalnya berbeda. Struijk ini lebih modern, dia lebih stylish, dia bisa ke kiri ke kanan, jemput bola ke belakang, target man juga bisa, finishing bagus. Kalau Sananta kan tipe predator banget. Jadi sangat-sangat terasa ketiadaan Struijk ini membuat variasi serangan kita tuh mandek. Berbeda dengan ketika menghadapi Yordania misalnya. Struijk, Witan, Marcelino itu sangat fluid ya, gerakannya sangat fluid, menciptakan kombinasi 1-2 sentuhan, menciptakan triangle yang membuat seperti golnya Witan, gol terakhir Witan yang sangat luar biasa. Itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena para pemain Uzbekistan sadar bahwa kekuatan kita itu di build up. Mereka press panjang pertandingan, mereka press, kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Terlepas dari keputusan wasit dan lain-lain, memang kita kalah kelas. Kita harus mengakui, berjiwa besar mengakui itu. Tapi apakah kita buruk? Tidak. Pencapaian ke semifinal itu luar biasa untuk ukuran Indonesia. Dan kita masih bisa punya tiket ke Paris kan dengan kita mengalahkan Irak. Nah, ngomong-ngomong soal Irak juga sebetulnya kalau saya lihat permainan Irak di Piala Asia 2023 ini tidak istimewa-istimewa banget meskipun tidak jelek ya. Mereka kalah 2-0 lawan Thailand di pertandingan pertama. Mereka kemudian di babak 8 besar hanya menang 1-0 lawan Vietnam. Di babak semifinal kalah 2-0 lawan Jepang. Jadi secara taktikal sebetulnya Irak ini mirip-mirip Yordania. Mengandalkan kecepatan, mengandalkan skill individu, mengandalkan crossing. Jadi sebetulnya kita bisa mengimbangi kok lawan Irak. Tapi secara fisikal kita memang kalah. Nah ini yang harus diwaspadai. Bahwasanya para pemain Irak layaknya tim-tim Timur Tengah itu memang sangat mengandalkan fisikal. Nah, mudah-mudahan nanti ketika pertandingan berlangsung kita harus ingat bahwa tiket Olimpiade di depan mata. Meskipun ada tiket playoff menghadapi Guinea, tapi kalau bisa ini ambil pertandingan dan kita harus memenangkan pertandingan. Gitu loh. Karena ini peluangnya kita besar. Kita bisa mengalahkan Yordania. Nah, Irak ini mirip-mirip Yordania lah secara permainan. Ini bukan Irak timnas senior ya teman-teman. Ini Irak timnas U23 yang tidak sekuat itu sebetulnya. Jadi kita bukan menganggap remeh atau gimana ya. Kita harus optimis karena memang kita mampu. Secara level kita sama dengan Irak, ini 50-50 match lah. Jadi saya pikir mudah-mudahan para pemain semangat, terus berjuang, kasih yang terbaik. Dan yang terakhir pesan dari saya teman-teman ya, tolong dibiasakan ketika ada pemain yang blunder gitu, jangan dihujat lah. Kemarin Arhan bunuh diri dihujat mati-matian di Mesir, jangan lah. Mereka itu berjuang loh. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan. Kita ini hanya komentator gitu loh. Situasi di lapangan tuh mereka yang tahu. Jadi jangan sampai berlebihan menghujat, apalagi menghujat Instagramnya, menghujat hal-hal pribadinya, itu sangat-sangat
tidak saya sarankan. Jadi kita support terus, beri dukungan moral, berikan kritik tapi yang membangun, dan jangan dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas itu. Itu dulu dari saya, mudah-mudahan kita lolos ke Olimpiade Paris, dan salam olahraga.